Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan Raken Desita volume 5 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Halaman pertama terlihatkan Fran yang berkemah di sebuah hutan yang sering dijadikan tempat markas para bandit. Malam tiba, api unggun menyala. Fran dan Jisoo merasakan kehadiran seseorang, karena itu Fran harus memasang mode bertempur. Orang yang hadir bukanlah orang biasa, mereka mampu menyembunyikan keberadaannya. Namun Jisoo tidak merasakan kehadiran jahat darinya. Seorang laki-laki tua muncul dari kegelapan. Rambut putih abu-abu, berumuran sekitar 60 tahun. Sikapnya yang tenang itu membuat terlihat Pak tua ini jauh lebih kuat dari apa yang dilihat. Dia setara dengan Amanda. Pak tua menyelinap dan duduk di hadapan Fran. Identifikasi Jisoo dimulai. Nama dia ras manusia, kelas pantemis, level 76, HP 291, sihir 668, kekuatan 122, agility 291, skill sensitive soul, intimidasi, bela diri, etiket kerajaan, sihir ilusi, trik sulap, resistensi, perlawanan sihir anti pesona, manipulasi roh, unique skill, keahlian amnesia, ultimate skill, saran mental, saran visual, gelar, penipu ilusi melampaui batas manusia, item, Dragon Fang Danger, sepatu, Fleetfoot, gelang pengorbanan. Bagi Jisoo, dia lebih kuat dari Amanda dan juga Portland. Skillnya bisa membuat sangat berbahaya walaupun tanpa senjata. Dengan skill trik sulap, dia bisa menjadi pembunuh yang berbakat. Skill amnesia itu bisa membuat lawan lupa dengan skillnya sendiri dalam waktu tertentu. Namun itu tergantung dengan penggunanya. Namun jika penggunanya sangat kuat, skill amnesia memiliki waktu maksimal 1 menit. Ultimate skill saran mental itu bisa menanam saran secara instan ke dalam pikiran target. Dan itu juga bisa membuat lawan rentan terhadap persuasi. Ultimate skill saran visual, dia bisa menciptakan ilusi di bidang penglihatan. Jika saran mental dan visual dikombinasikan dengan skill fail dan skill control presence, dia bisa membentuk persenjataan dan skill tersembunyi. Bahkan Jisoo sangat yakin dia akan sulit disentuh oleh musuh, bahkan musuh yang lebih kuat darinya. Setelah itu, Jisoo dan Fran dibuat merinding. Dia tahu bahwa Fran baru saja mengidentifikasi dirinya. Dia menatap tajam dan fokus kepada Fran. Aura dia meluap hingga terasa semakin mengancam. Saat Fran siap bertempur, dia malah tertawa. Dia memuji dan memperingatkan Fran. Nona muda, kau sangat luar biasa, tapi kau harus berhati-hati dengan orang yang kau identifikasi. Karena akan ada orang yang hilang kendali. Memang jika itu diriku tidak masalah. Namun bagaimana dengan orang kuat dan jahat jika dia tahu kau mengidentifikasinya? Dan berhati-hatilah saat memilih target. Dia juga mendengar tentang Fran di kota Bulbala. Dia juga dari kota Bulbala 2 hari yang lalu. Jadi dia tahu tentang Fran itu berasal dari kuil petualang Luciel. Namun Fran sangat terkejut dengan jarak tempuh. Fran sampai di sini itu 3 hari yang lalu sejak dari Bulbala. Sedangkan dia hanya 2 hari. Fran tidak percaya bagaimana bisa dia sampai di sini dalam waktu 2 hari. Bahkan itu sama dengan Urushi, sama-sama lari tanpa berhenti. Fran terpukau, itu sangat luar biasa. Padahal kau sudah tua tapi masih sehebat itu. Mereka berdua tertawa dan saling memperkenalkan diri. Mereka berdua bicara banyak seolah-olah seperti kakek yang sedang mendidik cucunya. Dengan itu, dia pun pergi dan meninggalkan Fran. 3 minggu berlalu sejak Fran meninggalkan kota Alesia. Fran telah sampai di kota Ulumut yang terletak di tengah hutan yang dikelilingi dinding tebal. Fran teringat dengan Garus. Fran sudah berjanji akan bertemu dengan Garus di kota Ulumut. Masuk ke kota Ulumut itu sangat sulit karena harus mengantri lebih dari 1000 orang. Semua orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengikuti dan melihat festival Dungeon Ulumut. Fran yang tidak mau mengantri, Fran mencari pintu belakang dan menyelinap. Setelah melewati dinding, Fran disambut dengan keramaian.
Banyak orang, banyak petualang, termasuk para bangsawan. Bran mendengar dari orang-orang bahwa Ulumut memiliki 2 ruang bawah tanah. Tempat itu dijadikan tempat pembuatan obat-obatan berbahaya dan katalis untuk ritual gelap. Bran berjalan mengikuti jalan raya. Di kejauhan Bran melihat ada goblin, naga, kobold, dan siluman kimera. Mereka bertengkar. Bagi Bran bagaimana bisa ada monster di dalam kota. Namun tiba-tiba Bran mendengar seseorang yang memanggilnya. Dia seorang petualang yang bersikap arogan. Petualang itu memanggil Bran karena ingin berbicara sesuatu. Namun Bran cuek, tidak peduli, bodoh amat dengan orang itu. Petualang marah mendekati Bran lalu berkata, "Jangan sombong anak kecil, kau pikir kau lebih hebat dariku? Jangan bercanda." Preman itu dia tidak sendirian, mereka temani beberapa orang termasuk bosnya. Bosnya bernama Celdio, rambut pirang berpakaian seperti bangsawan. 1 gadis penyihir, 1 lelaki pengintai. Bran yang cuek diam saja. Celdio datang mendekati Bran lalu menepuk pundaknya. Namun Celdio telah membuat kesalahan. Dia berani memegang sisonya. Bagi Bran, siapapun yang berani menyentuh siso, petualang harus bertempur sampai mati ketika menyentuh pedang petualang lain. Petualang berteriak, "Hah? Jangan sombong kau anak kecil. Dari mana kau mendapat peraturan seperti itu?" Bran mengatakan bahwa itu peraturan yang kau buat sendiri baru saja. Bran tidak berniat menyembunyikan sifat kekejamannya. "Hei orang bodoh, apa yang kalian inginkan?" Celdio angkat bicara. "Berikan pedangmu kepadaku. Dan kau jangan main-main denganku karena aku petualang tingkat tinggi. Dan satu hal lagi, aku seorang bangsawan. Dan cepat berikan pedangmu kepadaku." Sisu meminta Bran untuk mengabaikan orang bodoh itu. Bagi Sisu, kita baru sampai di kota Ulumut. Terlebih lagi Celdio seorang bangsawan. Mengajarnya sama saja dengan memperburuk situasi. Celdio terus memaksa Bran dengan dalil demi keamanan kota. "Bocil sepertimu sangat berbahaya jika harus membawa pedang." Pemaksaan gagal, Celdio melanjutkan dengan rayuan gombal. Jadi Celdio memiliki skill yang hampir mirip dengan pahlawan Masayuki. Setiap kali Celdio membuat kesalahan, itu selalu dibenarkan dari semua mata orang, melakukan kejahatan terhadap anak kecil. Namun tidak dengan Bran. Melihat ocehan Celdio niat membunuh Bran semakin menguat. "Siso, mari bunuh dia." Siso meminta Bran untuk menahan amarahnya. Bagi Siso, membunuhnya itu tidak sulit, tapi dia memiliki gelar baron, membunuhnya masalah besar. Paksaan dan rayuan gombal gagal, Celdio meminta Bran untuk menjadi istrinya. Mendengar ajakan menikah, Bran dan Siso memasang wajah bodoh. Bran bergumam, "Manusia bodoh macam apa dia ini?" Celdio pikir tidak akan ada wanita yang menolak menikah dengan bangsawan. Terlebih lagi Bran tak rendah kucing hitam. Bran menolak. Pria bawahannya marah karena permintaan bosnya ditolak. Pria itu mengepalkan tinjunya mencoba mengajar Bran. Namun sangat mengejutkan, tanpa disentuh pria itu terlempar sangat jauh. Bran menggunakan dorongan kecil elemen angin. Sebenarnya Sisu berharap pria itu hanya pingsan. Namun serangan Bran membuatnya kejang-kejang dan muntah darah. Melihat itu, seketika mereka semua menghunuskan pedangnya. Saat ini nasib mereka beruntung. Para penjaga datang di tempat perselisihan. Para penjaga menangkap Bran untuk diinterogasi. Saat hendak Bran dicepatkan ke dalam penjara, ada suara yang meminta untuk berhenti. "Dia Patwa, Dias." Dias datang membela Bran. Melihat Dias, seketika para prajurit berlutut dan meminta maaf. Dias menjelaskan bahwa Bran tidak bersalah. Bran melakukan itu karena Bran mencoba melindungi dirinya. Bran pun dilepaskan. Setelah itu Dias dan prajurit pergi membawa pria yang terkapar. 1 jam kemudian Bran telah sampai di pusat kota. Bran mencari kuil petualang, mencari informasi ruang bawah tanah. Saat sampai di kuil, Bran memberikan surat izin masuk ke Dungeon Ulumut dan memberikan surat dari klaim Guildmaster Alessia. Kota Ulumut dipanggil Dungeon Ulumut itu bukan tanpa alasan, karena kota Ulumut tempatnya berkumpul para petualang. Terlebih lagi Ulumut selalu mengadakan festival Dungeon Ulumut dalam waktu setahun sekali di bulan Juni. Bran pun berbaris untuk mendaftar. Pria botak tubuh besar di hadapan Bran. Dia berbalik arah dan menatap Bran. Bran bertanya-tanya, apakah dia petualang, apakah dia preman? Jika dilihat dari penampilannya, dia mirip dengan preman. Pria botak memberitahu bahwa barisan ini urutan rank E. Dengan santai Bran pindah ke barisan rank D. Pria botak sedikit khawatir kepada Bran yang tiba-tiba berpindah ke barisan rank D. Bran pun memperlihatkan kartu petualangnya. Semua orang seketika tercengang saat pria botak itu berteriak, "Nani? Bocil seperti rank D?" Seseorang yang sama dari ras kucing hitam, dia bertanya,
Apakah kau ras kucing hitam? Ran mengangguk. Ya. Ini adalah pertemuan pertama kali untuk Shisho dengan kucing hitam selain Fran. Ras kucing hitam adalah ras terlemah dari semua ras binatang buas, dan yang terkuat adalah ras singa emas. Sulitnya mengembangkan kekuatan, itulah alasan bagi ras kucing hitam menjadi bahan ejekan. Namun Shisho sangat bangga kepada Fran yang selalu bertahan dalam situasi apapun. Tidak peduli diejek, tidak peduli direndahkan, dan tidak pernah putus asa mengejar mimpinya. Jadi ras kucing hitam yang Fran temui saat ini, dia bernama Inia. Inia sangat senang ada kucing hitam lain yang punya mimpi sama, yaitu berevolusi. Inia tidak percaya bahwa bocil seukuran Fran udah rank D, sedangkan Inia sendiri masih rank E. Singkat cerita, Inia mengenalkan semua orang yang ada di antrian, mulai dari penyihir, mata-mata hingga pendekar, dan jumlahnya 30 petualang. Ini yang mengajak Fran bekerjasama untuk mencapai mimpi para ras. Fran dan Inia mengacungkan tinjunya, dan itu adalah tanda bahwa mereka sudah berteman. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.